Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Putri Tiara Hardiati dan saya Nur Awalia Syuhuda akan membahas mengenai materi tentang antibiotik. Topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu membahas mengenai definisi antibiotik, golongan antibiotik, metode analisis, dan contoh produk antibiotik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi antibiotik. Antibiotik adalah zat yang dihasilkan mikroorganisme tertentu, terutama jamur, yang berkhasiat untuk melumpuhkan atau mematikan mikroorganisme lainnya. Antibiotik merupakan salah satu obat ampuh bagi masyarakat untuk mengatasi berbagai penyakit. Antibiotik merupakan obat yang paling sering digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Berbagai macam studi menemukan bahwa 40-62% antibiotik digunakan secara tidak tepat. Contohnya untuk penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik. Menurut Hadi tahun 2009. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai golongan antibiotik. Yang pertama yaitu golongan penisilin. Ampicillin merupakan obat yang paling banyak digunakan untuk mengatasi infeksi dari saluran pernapasan, saluran cerna, dan saluran kemih. Yang kedua yaitu golongan tetrasiklin. Tetrasiklin merupakan salah satu obat antimikroba yang menghambat sintesis protein mikroba. Untuk kehidupannya, sel mikroba perlu mensintesis berbagai protein. Golongan yang ketiga yaitu golongan cephalosporin. Bekerja dengan menghambat sintesis peptidoglikan serta mengaktifkan enzim otolisis pada dinding sel bakteri. Baik, golongan yang selanjutnya yaitu golongan beta-laktam. Antibiotik beta-laktam merupakan golongan antibiotika yang pertama kali ditemukan. Golongan antibiotika ini secara umum tidak tahan terhadap pemanasan, mudah rusak dalam suasana asam dan basah, serta dapat diaktifkan oleh enzim beta-laktamase. Adapun mekanisme kerjanya, antibiotik beta-laktam bekerja membunuh bakteri dengan cara menginkubasi sintesis dinding selnya. Contoh di antara golongan carbapenem dan juga cephalosporin. Golongan yang kelima yaitu golongan sulfonamida. Golongan sulfonamida adalah kemoterapeutik yang pertama digunakan secara sistematik untuk pengobatan dan pencegahan penyakit infeksi pada manusia. Sulfonamida merupakan kelompok obat penting pada penanganan infeksi saluran kemih. Baik, adapun golongan selanjutnya yaitu golongan polipeptida. Antibiotik ini bekerja aktif membunuh bakteri gram atau negatif dengan cara merusak atau menghambat membran sel. Kerjanya tidak bergantung dari keadaan membelah tidaknya kuman, maka dapat dikombinasikan dengan antibiotik bakteriostatis, contohnya chloramphenicol. Golongan selanjutnya yaitu golongan makrolida. Golongan makrolida menghambat sintesis protein kuman dengan jalan berikatan secara reversibel dengan ribosom dan bersifat bakteriostatik atau bakterisid, tergantung dari jenis kuman dan kadar obat makrolida. Selanjutnya golongan imidazol. Kombinasol mekanisme kerja menghambat biosintesa ergosterol di dalam jamur dan mengubah komposisi komponen-komponen lemak di dalam membran yang menyebabkan nekrosis sel jamur. Penjelasan dari saya, selanjutnya saya persilahkan rekan saya Nur Awalia Syuhuda untuk melanjutkan presentasi mengenai metode analisa dari antibiotik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Awalia Syuhuda, anggota dari kelompok 7. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode analisis, melanjutkan penjelasan dari teman saya Putri Tiara Hardianti. Saya akan menjelaskan mengenai metode analisis. Metode analisis yang biasa dilakukan ada dua, yaitu metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif. Pada golongan antibiotik ini digunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif berfungsi untuk menganalisis kandungan yang terdapat dalam sampel yang akan dianalisis. Baik, masuk ke dalam golongan antibiotik, metode analisis yang pertama untuk golongan penicillium itu
dengan cara menambahkan dalam suspensi 10 mg zat dalam 1 ml air dan 2 ml larutan Vehling encer 2:6 sehingga akan timbul warna ungu. Kemudian dilarutkan sampel ampicillin dengan menggunakan aqueous dan direaksikan dengan FeCl3 menghasilkan warna orange atau kuning tua. Kemudian disuspensikan 10 mg dalam 1 ml air. Kemudian ditambahkan 2 ml larutan kalium tembaga 3 tartrat dan 6 ml air. Hasil dari analisis kualitatif ini ditandai dengan adanya warna violet. Next. Yang kedua adalah golongan tetrasiklin. Kira-kira 0,5 mg zat direaksikan dengan 2 ml asam sulfat pekat dan akan terbentuk warna ungu. Kemudian setelah ditambahkan 1 tetes larutan besi 3 klorida 1%, warna berubah menjadi coklat atau merah coklat. Next. Yang ketiga yaitu golongan cefalosporin. Pertama-tama pada lebih kurang 5 mg ditambahkan 2 ml asam sulfat. Kemudian dikocok perlahan-lahan hingga terjadi warna coklat merah. Kemudian dilarutkan lebih kurang 3 mg ke dalam 2 ml aseton. Ditambahkan 2 ml asam klorida. Hasilnya akan terjadi warna jingga yang berubah menjadi merah dan kemudian menjadi merah tua keunguan. Next. Golongan selanjutnya yaitu golongan polipeptida dengan cara melarutkan 10 mg dalam 1 ml etanol dengan konsentrasi 95%, kemudian menambahkan 3 ml campuran 1 bagian volume larutan kalsium klorida dan 9 bagian volume larutan kalsium klorida dan 9 bagian volume air. Kemudian menambahkan 50 mg serbuk kering, serbuk seng dipanaskan di atas penanas air selama 10 menit, lalu dituangkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan 100 mg natrium asetat anhidrat dan 2 tetes benzoil klorida, kemudian dikocok selama 1 menit. Kemudian ditambahkan 0,5 ml larutan besi 3 klorida. Selanjutnya jika perlu ditambahkan asam klorida encer secukupnya hingga larutan jernih. Hasilnya akan ditandai dengan terjadinya warna violet, merah sampai ungu. Next. Selanjutnya adalah golongan makrolida. Pada lebih kurang 5 ml ditambahkan 2 ml asam sulfat. Kemudian dikocok perlahan-lahan hingga terjadi warna coklat merah. Kemudian dilarutkan lebih kurang 3 mg dalam 2 ml aseton, ditambahkan 2 ml asam klorida hingga terjadi warna jingga yang berubah menjadi merah, kemudian menjadi merah tua keunguan. Next. Selanjutnya golongan imidazol dengan cara dipanaskan 10 mg dalam penanas air dengan 10 mg serbuk seng, 1 ml air dan 0,25 ml asam klorida selama 5 menit. Kemudian didinginkan dalam es, ditambahkan 0,5 ml larutan natrium nitrit. Kemudian dihilangkan kelebihan nitritnya dengan asam sulfamat. Ditambahkan 0,5 ml larutan ke dalam campuran 0,5 ml larutan 2 naftol dan 2 ml larutan natrium hidroksida. Hasilnya ditandai dengan terjadi warna merah jingga. Next. Selanjutnya yaitu materi keempat, contoh produk antibiotik. Produk-produk ini yang bisa digunakan dalam bentuk obat yang bisa dibeli di apotik atau toko obat terdekat. Untuk golongan penisilin itu biasanya obatnya yaitu amoxicillin dan ampicillin. Golongan cefalosporin itu cefadroxil. Golongan makrolida erythromycin dan clarithromycin. Golongan tetrasiklin ada minocycline dan doxycycline. Golongan sulfonamid ada trimethoprim. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.